Perkenalkan, nama saya Theophilus Tirta Jumata dengan NIM 15230564 kelas 15 2B.30. Saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan 10 arsitektur komputer, karakteristik dan fungsi set instruksi. Instruksi mesin yang dieksekusi membentuk suatu proses dan berbagai macam fungsi CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi CPU. Mempelajari karakteristik instruksi mesin meliputi 1. Elemen-elemen dari set instruksi, 2. Jumlah alamat, 3. Desain set instruksi. Elemen-elemen dari set instruksi. 1. Operasi enkode menentukan operasi yang akan dilaksanakan. 1. Source open reference merupakan input bagi operasi yang dilaksanakan. 2. Result operates merupakan referensi hasil dari operasi yang dilaksanakan. 3. Next instruksi reference merupakan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Elemen-elemen dari set instruksi. 1. Operasi enkode menentukan operasi yang akan dilaksanakan. 1. Source open reference merupakan input bagi operasi yang dilaksanakan. 2. Result operates merupakan referensi hasil dari operasi yang dilaksanakan. 3. Next instruksi reference merupakan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, diantaranya adalah kelengkapan set instruksi. 1. Ortogonalitas (sifat independensi instruksi). 2. Kompatibilitas source code compatibility, object code compatibility. Desain set instruksi. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Operation repertoire merupakan banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan beberapa sulit operasinya. 2. Data tipe jenis data. 3. Instruksi format, panjangnya, banyaknya alamat dan sebagainya. 4. Register, banyaknya register yang dapat digunakan. Addressing mode, pengelamatan untuk operasi. Jenis-jenis instruksi. Contoh sebuah instruksi yang dapat diekspresikan dalam bahasa basic atau shorthand. X sama dengan X tambah Y. X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 513 dan 514. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi tersebut secara sederhana menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah berikut. 1. Muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 513. 2. Tambahkan isi lokasi memori ke register. 3. Simpan isi register di lokasi memori 513. Jenis-jenis operands. Operands adalah sebuah objek yang dapat pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operand atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang bisa dibahas.
Pemrograman lain, simbol yang digunakan bukan karakter yang ada dalam abjad, tetapi pada keyboard kita seperti sama dengan titik, pagar, dan sebagainya. Jenis-jenis operands address, number, integer of fixed point, floating point, decimal, characters A, S, C, I, A, B, C, D, E, C, extend binary kode decimal, integer kode, logical data, bila data terbentuk binary, 0 dan 1. Tipe-tipe operasi. Dalam perencangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemiripan dalam jenis-jenis operasinya. Berikut tipe operasi komputer. 1. Transfer data. 2. Arithmetik. 3. Input dan output. 4. Sistem kontrol. 5. Logical. 6. Transfer control. 7. Konversi. Transfer data. Menetapkan lokasi operand sumber dan operand tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan. Menetapkan mode pengelamatan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila memori dilibatkan, menetapkan alamat memori. Menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Mengawali pembacaan atau penulisan memori. Aritmetik, tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik transfer data sebelum atau sesudah melakukan fungsi dalam ALU, men-set kode-kode kondisi dan flag. Terima kasih sudah menonton video saya tentang pembahasan materi pertemuan 10. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua.